Oke, baik. Selamat malam. Di sini saya Sugeng Gadi bersama Mas Yuda akan mempraktekkan mengenai presentasi stres dan frustasi untuk menyelesaikan tugas perkuliahan pengembangan kepribadian. Di mana nanti di sini saya akan memperagakan bagaimana presentasi yang baik. Gitu. Oke, baik. Di sini saya Sugeng Gadi sebagai presentator dan Mas Yuda sebagai audiens seperti itu. Masuk pada bagian yang pertama yaitu ada pengertian stres. Di sini menurut Andani mendefinisikan stres merupakan satu keadaan tertekan baik itu secara fisik maupun psikologis. Dan selanjutnya menurut Richard, stres itu adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam individu. Kemudian bagaimana individu merespon terhadap pada level fisiologis seseorang, emosional, pemikiran, kognitif, dan perilakunya. Dari pernyataan kedua tersebut dapat disimpulkan bahwasanya stres ialah suatu peristiwa atau pengalaman yang negatif yang dialami seorang individu, di mana pengalaman-pengalaman tersebut itu bisa saja mengancam atau membahayakan. Di sini Mas Yuda, apakah pernah mengalami suatu peristiwa yang datang dari luar atau dalam diri sendiri yang membuat pikirannya Mas Yuda itu tertekan kemudian menjadi stres? Oke, baik. Lanjut ya. Nah, ini ada gejala-gejala stres. Gejala-gejala stresnya ini dapat diketahui ada 3. Nah, ada gejala perilaku, gejala emosi, gejala fisik. Gejala perilaku itu bisa saja disebabkan oleh seseorang tersebut mudah gugup karena dia menggunakan obat-obatan yang dikasih dokter atau untuk menangani penyakitnya yang sedang dialami, dan dari sana dapat menyebabkan gugup, kemudian marah, mudah marah, hilang semangat, posisi tubuhnya tidak tenang, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi gejala-gejala perilaku yang dapat menimbulkan stres. Gejala emosi, di sini gejala emosi dapat diwujudkan mudah gelisah, sensitif, sensi terhadap orang lain, mudah tersinggung atau bagaimana, karena hal sepele atau simple katakanlah untuk dibahas seperti itu. Kemudian seorang akan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan karena mudah emosi tersebut, dia tidak bisa tenang dalam memilih suatu pemecahan masalah dan dia merasakan satu kebingungan. Itu. Kemudian ada gejala fisik. Di sini seseorang merasakan detak jantung yang semakin cepat. Jadi dia mudah berdebar, berkeringat, mulutnya kering, penyempitan pupil mata, dia sipit, sakit perut, kepala panas, dan badannya itu panas dingin. Itu. Mas Yuda, apakah pernah ini mengalami salah satu dari ketiga gejala-gejala ini, kemudian apa yang dirasakan seperti itu? Pernah, Bapak sebelum gini, gejala mudah gelisah, sensitif, dengan kritikan itu mudah tersinggung. Oke, baik-baik, Bapak memahami itu. Jadi mudah tersinggung seperti itu ya, Mas Yuda. Nah, dari sana Mas Yuda jadi mengetahui bahwasanya ada beberapa gejala-gejala fisik, kemudian yang disampaikan tadi gejala emosi, gejala perilaku juga ada yang dialami Mas Yuda ya. Terima kasih Mas Yuda sudah menyampaikan. Oke, kemudian lanjut pada slide yang selanjutnya. Nah, sebentar. Nah, ini indikatornya ada 2, gejala fisik dan gejala mental. Sama seperti tadi, indikator yang dapat diketahui untuk mengetahui stres ini ada 2, gejala fisik
dan gejala mental. Seperti tadi, indikatornya sudah tergambar pada slide sebelumnya. Pada gejala-gejala itu, gejala fisik ini juga meliputi penampilan fisik seseorang dan gejala mental. Gejala mental seseorang itu juga meliputi psikis yang dialami oleh seorang individu. Bisa dilanjutkan ya, sudah pada slide selanjutnya. Langsung saja pada tahapan ini. Mas Yuda, apakah sudah memahami bagaimana Mas Yuda ini pernah mengalami stres atau frustasi yang berlebihan? Bahasanya stres dan frustasi ini tidak jauh berbeda. Ada saja yang faktor-faktor yang berpengaruh pada diri kita atau diri Mas Yuda sendiri yang datang dari dalam diri maupun dari pengaruh lingkungan teman atau entahlah itu yang dari luar diri Mas Yuda. Apakah Mas Yuda pernah mencari pengetahuan atau informasi-informasi yang datang informasi dari web atau media sosial yang lain untuk mengatasi stres atau frustasi tersebut? Saya belum bisa memahami stres atau frustasi itu karena biasanya kalau menurut saya kayak sama gitu Bapak. Oke, baik. Jadi Mas Yuda belum pernah ya untuk mencoba menangani stres atau frustasi yang sedang dialami. Hendaknya itu segera diantisipasi ya, bahwasanya dapat merugikan diri kita sendiri. Akan tapi tenang, di sini saya punya alternatif pemecahan masalah atau hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi stres atau frustasi. Oke, baik. Ini ada beberapa strategi yang dapat Mas Yuda lakukan untuk mengatasi stres dan frustasi. Bukan mengatasi ya, atau akan tetapi lebih ke mengurangi stres atau frustasi. Bisa jadi ya untuk mengatasi kasarnya seperti itu. Yang pertama, represi ini meningkatkan mohon maaf, ini ada upaya untuk menyingkirkan frustasi. Nah, hal-hal yang dapat menyebabkan ini kecemasan itu hendaknya disingkirkan semua. Jadi perlu dianalisis terlebih dahulu apa saja yang menyebabkan saya stres atau cemas. Itu disingkirkan semuanya. Kemudian ada menyangkal kenyataan. Nah, di sini ini mengandung unsur-unsur yaitu mekanisme pertahanan diri. Nah, poin ketiga, 4, 5, 6, 7 ini merupakan salah satu mekanisme pertahanan diri yang bisa dilakukan untuk mengatasi kecemasan atau stres dan frustasi yang dialami seseorang. Tapi keseringan untuk menerapkan hal tersebut juga tidak baik untuk diri sendiri seperti itu. Apakah Mas Yuda di sini mau mencobanya atau sudah pernah barangkali dalam ke-7 ini 7 strategi? Saya belum mencobanya. Oke, baik. Sudah. Oke. Baik, sekarang saya akan memperagakan itu tadi teknik menanggapi atau menjawab pertanyaan dari seseorang seperti itu. Tadi pada bagian ini pertanyaannya meliputi pernah mengalami stres. Nah, Mas Yuda mohon bersabar ya, bisa off cam terlebih dahulu untuk saya mempraktekkan cara untuk menanggapi pertanyaan dan menanggapi balikan dari orang lain seperti itu. Oke? Oke, sip. Terima kasih Mas Yuda. Nah, tadi pertanyaan yang pertama itu meliputi apakah pernah mengalami stres? Oke, baik. Terima kasih Bapak. Saya
Yuda pernah mengalami stres yang berlebihan karena tugas-tugas kuliah yang menumpuk, kemudian berbagai macam permasalahan yang pernah saya hadapi. Nah, saya juga setuju dengan pendapat yang telah disampaikan oleh Bapak, bahwasanya stres itu meliputi atau disebabkan oleh beberapa faktor yang dari dalam diri saya. Contohnya, saya tidak bisa mengatur emosi saya, kemudian saya kelelahan, mudah marah, tidak bisa mengontrol, seperti itu. Ataupun pengaruh dari lingkungan saya yang menambah emosi saya itu semakin tidak karuan. Mungkin seperti itu. Selanjutnya tadi pada bagian gejala-gejala ya. Nah, tadi mengenai gejala stres. Baik, saya akan mempraktikkan menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Baik, Bapak, dari ketiga gejala-gejala tersebut juga pernah saya alami semuanya, khususnya dalam gejala perilakunya. Saya merasa ini, Pak, sering marah, tidak bisa mengontrol emosi. Kemudian saya itu diam saja, seperti ketika pikiran saya tidak bisa mengontrol apa yang saya harapkan tidak sesuai, seperti itu. Nah, yang sering itu saya malah pada gejala-gejala perilaku saya. Serta ini, tambahan Bapak, yaitu pada gejala emosi. Emosi itu juga sering saya lakukan. Baik, tadi langsung pada tahap yang terakhir. Nah, ini apakah Mas sudah tadi ini mengalami stres atau frustasi atau sudah pernah melakukan satu alternatif pemecahan masalah? Nah, ini untuk yang terakhir saya akan mencoba menjawabnya. Oke, baik Bapak, saya memahami bahwasanya kalau strategi ini tidak baik untuk terlalu sering dilakukan oleh seseorang individu, bahwasanya nanti dapat menimbulkan satu kebiasaan yang tidak sehat seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa saya terapkan untuk sekedar mencobanya bagaimana saya bisa mengantisipasi atau mengatasi stres dan frustasi yang sedang saya alami. Akan tetapi tidak saya terapkan secara terus-menerus. Karena Bapak tadi juga sudah menjelaskan itu dapat menyebabkan dampak negatif untuk diri seseorang jika dilakukan secara terus-menerus. Seperti itu, Pak. Nanti saya akan coba terapkan di lingkungan saya dan diri saya sendiri. Terima kasih Bapak atas saran yang sudah Bapak berikan. Mungkin akan berguna untuk saya. Oke, sudah selesai ya. Tadi saya sudah menerapkan bagaimana strategi presentasi dan bagaimana cara menanggapi pertanyaan atau menanggapi pendapat dari orang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada salah pengucapan atau salah penerapan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena semua ini dalam tahap pembelajaran atau saya juga masih dalam tahap belajar seperti itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yuda. Assalamualaikum. Terima kasih kembali.